Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah Fakih, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang proyek instalasi CCTV pada SMK Mandalahayu 2 Bekasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Silakan dimulai. Ya, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Dwi Tama. Perkenalkan, nama saya Reni Febriono. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Reza Agung Kurniawan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita mulai dari latar belakang. Pada era digitalisasi saat ini, kejahatan tidak memiliki tempat dan situasi hari ini. Hal-hal kecil atau bahkan besar harus menjadi kejahatan. Untuk mengamankan kegiatan kriminal, kita membutuhkan alat yang dapat memantau kegiatan di sekitar kita selama 24 jam. 24 jam sehari, yaitu kamera pengintai atau lebih dikenal dengan CCTV. Dalam kurung closed circuit television. Pada proyek ini, pemasangan CCTV akan dilakukan di SMK Mandalahayu 2 Bekasi. Dengan adanya proyek pemasangan CCTV ini, diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal dan memberikan kemudahan dalam mengawasi serta memberikan rasa aman bagi guru dan siswa. Next. Ya, di sini kita masuk ke bagian rencana pemasangan. Bisa dilihat, 1. Mengkonfigurasi DVR atau kependekan dari Digital Video Recorder. Nomor 2, menggunakan tipe CCTV indoor dan outdoor. Yang ketiga, mengkoneksikan DVR dengan smartphone melalui internet. Next. Ya, di sini kita bisa melihat gambar rencana pemasangan seperti ini kurang lebihnya. Next. Ya, di sini sudah terlihat jelas ada CCTV. Kita memakai 25 CCTV, 16 indoor dan 9 outdoor. Next. Di sini kita masuk ke materi perencanaan instalasi. Pertama, budget maksimal kita 50 juta rupiah. Kedua, tempo pengerjaan proyek ini hanyalah 14 hari dan kami mengasih waktu 7 hari untuk toleransi. Ketiga, dikerjakan oleh 5 teknisi. Next. Ya, di sini kita masuk ke batasan masalah. Pertama, hanya pada lingkup sekolah SMK Mandalahayu 2 Bekasi. Kedua, pemasangan CCTV ini untuk menampilkan gambar, merekam dan menyimpan. Ketiga, dapat diakses secara online. Next. Kita masuk ke tujuan. Yang pertama, meningkatkan keamanan pada SMK Mandalahayu 2 Bekasi. Yang kedua, menunjang kenyamanan serta keamanan guru dan murid. Yang ketiga, menyediakan akses informasi yang lebih luas dan cepat. Next. Ya, sudah masuk bab 2, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang bab 2 yang pertama adalah penelitian. Penelitian total ada 16 ruangan, setiap ruangan ada 1 CCTV. Yang kedua, CCTV outdoor difokuskan area luar ruangan. Yang ketiga, menggunakan 1 DVR dan monitor. Yang keempat, membutuhkan DVR yang dapat terkoneksi internet. Yang kelima, DVR dan monitor ditempatkan pada ruang broadcasting. Yang keenam, DVR mendapatkan koneksi internet melalui router. Yang ketujuh, CCTV dapat dipantau melalui aplikasi bawaan DVR. Yang ke-8, menggunakan kabel RJ59. Yang ke-9, desain rancangan dan tabel terlampir. Next. Yang kedua adalah hardware. Nah, hardware ini ada beberapa macam. Yang pertama, CCTV indoor merek Hillock T120VC, dan yang kedua CCTV indoor Hillock T120VC. Yang ketiga, DVR Hikvision DS7232 H1K2. Yang keempat, konektor BNC Drat CCTV. Yang kelima, konektor decimal. Yang keenam, kabel CCTV Restart RJ59. Yang ketujuh, WD Purple 10 TB. Yang ke-8, mouse Logitech
B100 USB. Yang ke-10 TP-Link TL-WR840N. Yang ke-11 HDMI to HDMI kabel. Yang ke-12 Vendeon LAN kabel Cat 5e UTP RJ45 male to male network Ethernet DT FAP A10. Yang ke-13 PSU switching 12 port 20 ampere SMPS. Yang ke-13 LED monitor LG 19IN33SA 19 inch wedge. Yang ke-14 power cable Ether NYM dalam kurung 2 kali 1,5 tutup kurung wear per 1 meter. Yang ketiga adalah rancangan. Nah, rancangan ini yang pertama area perangkat. Nah, area perangkat ditempatkan sesuai denah dengan rapi. Yang kedua pengamanan DVR. DVR diproteksi oleh password 8 karakter tersusun dari huruf, angka, dan karakter. Yang ketiga pengaturan topologi dan arah CCTV. Nah, menggunakan topologi jaringan CCTV dapat dihubungkan ke DVR dengan kabel RJ59. Yang keempat, catatan rancangan topologi CCTV memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan dipaparkan sebagai berikut. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut kelebihannya. Yang pertama, topologi ini mudah dipantau jika salah satu CCTV bermasalah. Yang kedua, kerusakan pada satu saluran hanya mempengaruhi pada CCTV di saluran tersebut. Yang ketiga, dapat diremote menggunakan smartphone. Yang keempat, penambahan dan pengurangan salute station dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol yang terpusat. Yang keenam, tidak memerlukan pengetahuan rumit dalam mempelajarinya. Yang ketujuh, banyak variasi mulai dari kamera, DVR, dan peralatan pendukung lainnya. Yang terakhir, harga lebih murah dibandingkan IP kamera yang kelasnya sama. Dan berikut kekurangannya. Yang pertama, jika penyimpanan rusak, maka data yang direkam akan hilang semua karena penyimpanan yang terpusat. Yang kedua, instalasi kabel sedikit lebih berat daripada IP kamera. Yang ketiga, harga kabel koaksial dan konektor BNC lebih mahal ketimbang kabel UTP dan RJ45. Yang keempat, memerlukan kabel yang lebih banyak untuk power, data, dan video. Yang kelima, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketujuh, boros dalam pemakaian storage. Yang ketujuh, tidak adanya backup penyimpanan. Dan yang terakhir, biaya topologi yang mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut adalah denah pekerjaan yang akan dilakukan dalam gugus tugas yang telah ada di PPT sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah tim pelaksana yang akan mengerjakan instalasi CCTV indoor dan outdoor, yaitu adalah Muhammad Rafi Tama dengan pekerjaan sebagai survei lokasi, menentukan di titik pemasangan CCTV, pemasangan jack BNC dan DC power, instalasi DVR, dan review hasil pemasangan. Next. Kemudian ada Reza Agung Kurniawan, dia bertugas sebagai survei lokasi, menentukan titik pemasangan CCTV, menentukan angle atau arah kamera CCTV, dan pemasangan CCTV indoor. Next. Selanjutnya ada Randy Febriono yang bertugas sebagai mengukur dan memotong panjang kabel, kemudian pemasangan jack BNC dan DC power, terakhir melakukan instalasi kabel CCTV. Selanjutnya ada teknisi Iqbal Firmansyah, dia bertugas sebagai pembelian alat dan bahan, kemudian menguji remote CCTV menggunakan aplikasi, kemudian menguji kualitas gambar CCTV dan pemasangan CCTV outdoor. Yang terakhir ada Muhammad Abdullah Fakih yang bertanggung jawab dalam pembuatan proposal dan anggaran, melakukan instalasi kabel CCTV dan pemasangan CCTV indoor, baik indoor maupun outdoor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini untuk presentasi dalam pembuatan anggaran bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk total anggarannya ialah Rp48.787.500. Next. Nah, ini untuk anggaran perbagian
dalam manajemen proyeknya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk keseluruhannya ialah 7.290.000. Nah, ini untuk pangannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk total keseluruhannya ialah 710.000. Nah, ini untuk anggaran biaya maintenance-nya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk total keseluruhannya ialah 4.350.000. Nah, ini untuk anggaran biayanya. Nah, untuk keseluruhannya ialah 90.000. Untuk data-data sebagai pembelian anggaran biayanya dalam barang-barangnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk biayanya totalnya ialah 19.347.500. Ini untuk dalam pemasangannya, untuk total keseluruhannya ialah 17 juta. Oke, untuk kesimpulannya, sesuai dengan analisa dan perencanaan instalasi, maka proposal proyek pemasangan CCTV pada SMK Mandalahayu 2 Bekasi dapat disimpulkan rancangan instalasi CCTV pada 16 titik indoor dan 9 titik outdoor dengan DVR sebagai penyimpanan pusat serta dapat dikendalikan dengan jarak jauh secara online menggunakan aplikasi berbasis Android. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi mahasiswa STEMIK Bani Saleh.